Pernahkah kamu mendengar tentang suara gamelan yang terdengar setiap malam Jumat Kliwon, namun tak ada satupun yang bisa menemukan sumbernya? Di Desa Embang Kuning, sebuah desa yang terletak di ujung hutan, ada sebuah misteri yang belum pernah terpecahkan. Suara itu, yang mengalun lembut setiap malam, membawa rasa tenang, tetapi juga menyimpan cerita yang jauh lebih gelap. Selamat datang kembali di channel kami. Jika kamu penasaran dengan kisah-kisah mistis dan penuh misteri seperti ini, pastikan untuk subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Hari ini, kita akan membahas sebuah legenda dari sebuah desa yang penuh dengan kisah tak terungkapkan. Jangan lupa, siapkan diri kamu untuk merasakan ketegangan dan horor yang pasti akan membuat bulu kudukmu meremang. Malam Jumat Kliwon di Desa Embang Kuning selalu membawa keistimewaan yang sulit dipahami oleh orang luar. Desa yang terletak di daerah terpencil ini dikenal dengan ketenangannya yang luar biasa, tetapi ada satu hal yang tak pernah bisa dijelaskan dengan logika manusia, yaitu suara gamelan Jawa yang terdengar setiap malam Jumat Kliwon. Suara itu begitu lembut dan memikat, seolah berasal dari dunia lain, membawa kedamaian bagi yang mendengarnya, namun pada saat yang sama, meninggalkan rasa penasaran yang menggigit. Pada malam tersebut, ketika seluruh desa sudah terlelap dalam tidur, suara gamelan itu mulai terdengar mengalun, seolah menggema di udara malam yang dingin. Namun, ada satu hal yang aneh, suara itu tak pernah terdengar di tempat yang pasti, atau bisa ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Semakin dekat seseorang berusaha untuk mendekatkan diri ke sumber suara, semakin samar pula suara gamelan itu, hingga pada akhirnya menghilang begitu saja. Ini menjadi sebuah fenomena yang sulit dijelaskan, namun warga desa sudah terbiasa dengan kejadian ini. Bagi mereka, suara tersebut sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, meskipun tidak ada yang tahu dengan pasti apa asal-usulnya. Para penduduk desa yang lebih tua selalu memberitahu anak-anak mereka untuk tidak terlalu penasaran. Jika gamelan itu terdengar, berarti desa kita masih dilindungi, kata mereka dengan penuh keyakinan. Suara gamelan tersebut menjadi tanda hidup yang lebih besar, suatu kekuatan yang lebih dari sekadar musik. Namun, bagi siapa saja yang mencoba menyelidiki dan mengetahui sumber suara itu, mereka akan selalu menemui jalan buntu. Seperti sebuah peringatan bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dan harus dihormati. Misteri tentang suara gamelan di Desa Embang Kuning ini memiliki akar yang sangat dalam, yang terkubur dalam sejarah desa tersebut. Kejadian aneh ini bisa ditelusuri kembali ratusan tahun yang lalu, tepatnya pada saat desa ini dilanda sebuah musibah besar yang tak pernah bisa dilupakan oleh warga. Saat itu, Desa Embang Kuning dilanda wabah penyakit yang sangat mengerikan, yang dalam bahasa lokal disebut dengan nama pagebluk. Penyakit ini datang tanpa ampun, menjangkit begitu cepat hingga banyak warga desa yang jatuh sakit dan meninggal dunia. Wabah yang tidak pernah diketahui asal-usulnya ini membuat para penduduk desa hidup dalam ketakutan yang mendalam. Keadaan semakin buruk ketika wabah itu menyebar sangat cepat, menguras tenaga dan harapan mereka. Desa yang dulu ramai, penuh dengan tawa dan kegembiraan, kini berubah menjadi tempat yang sepi dan penuh dengan tangisan. Warga mulai merasa bahwa ini bukan sekadar penyakit biasa. Mereka mulai percaya bahwa ini adalah kutukan dari kekuatan gaib yang tak tampak oleh mata manusia. Ketakutan yang semakin mendalam membuat mereka semakin pasrah pada nasib, karena upaya medis yang mereka coba tak membuahkan hasil. Dalam situasi penuh keputusasaan itu, seorang tokoh yang sangat dihormati oleh banyak orang, yaitu Syekh Mahfudz, datang ke desa tersebut. Syekh Mahfudz bukanlah orang biasa. Ia dikenal luas sebagai seorang ulama sakti yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi dan kedalaman hati yang penuh dengan welas asih. Setelah diminta oleh kepala desa untuk membantu,
Syekh Mahfudz datang dengan hati yang penuh belas kasihan, ingin melihat langsung kondisi desa yang sedang terpuruk itu. Sesampainya di desa Embang Kuning, Syekh Mahfudz langsung memeriksa kondisi desa dan melihat penderitaan yang sangat mendalam dari warganya. Ia kemudian mengumpulkan para pemimpin desa dan berbicara dengan mereka. Dengan tenang dan bijaksana, ia mengatakan kepada warga desa, ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian batin yang harus kalian hadapi. Dalam keadaan seperti ini, desa ini membutuhkan harmoni yang telah hilang. Syekh Mahfudz melihat bahwa tidak hanya wabah penyakit yang sedang mengancam, tetapi ada ketidakharmonisan yang melanda hati para penduduk desa. Ketika batin manusia tidak harmonis, maka alam pun akan ikut terganggu. Desa ini, menurutnya, membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar obat fisik. Syekh Mahfudz percaya bahwa untuk menyembuhkan desa ini, mereka harus mengembalikan keseimbangan yang telah hilang, dan untuk itu, ia meminta beberapa hari untuk berpuasa dan bermunajat di puncak sebuah bukit kecil yang dikenal dengan nama Embang Kuning. Bukit itu kini menjadi bagian penting dari cerita ini, karena di sanalah Syekh Mahfudz menerima sebuah petunjuk penting melalui mimpi yang sangat kuat. Petunjuk itu akan menjadi kunci untuk mengusir wabah penyakit yang telah merusak kehidupan mereka. Setelah beberapa hari berpuasa dan melakukan doa, Syekh Mahfudz datang kepada warga desa dan mengungkapkan petunjuk yang ia terima dalam tidurnya. Untuk mengusir pagebluk ini, kalian harus membuat gamelan Jawa lengkap dan menggelar gending selama 1 malam penuh. Setelah itu, gamelan tersebut harus dikubur di bukit ini sebagai pelindung desa. Warga desa, meskipun dalam keadaan lemah dan penuh ketakutan, mulai bekerja keras untuk mewujudkan petunjuk tersebut. Meskipun tubuh mereka lemah akibat penyakit dan kekurangan, semangat warga desa untuk menyelamatkan desa mereka tak pernah padam. Dengan bantuan Syekh Mahfudz, mereka mulai membangun gamelan Jawa yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Setiap orang yang masih memiliki kekuatan mengukir kayu, menempa logam, dan menyusun setiap bagian dari gamelan tersebut. Proses itu bukanlah hal yang mudah, mengingat keterbatasan sumber daya dan tenaga mereka. Namun, dengan tekad yang bulat, mereka tetap bekerja bersama-sama, tidak peduli seberapa berat tantangan yang mereka hadapi. Gamelan itu harus selesai dalam waktu singkat, dan mereka tahu bahwa ini adalah harapan terakhir mereka untuk mengakhiri penderitaan yang telah berlarut-larut. Di bawah sinar bulan yang remang-remang, mereka melanjutkan pekerjaan mereka, membangun setiap bagian dengan penuh hati-hati dan rasa hormat. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang membuat alat musik, tetapi tentang mewujudkan sebuah pengorbanan dan harapan yang lebih besar. Ketika gamelan itu akhirnya selesai, mereka merencanakan sebuah upacara besar untuk menggelar gending, sesuai dengan instruksi Syekh Mahfudz. Upacara itu akan dilakukan di puncak bukit Embang Kuning pada malam Jumat Kliwon. Saat malam tiba, suara gamelan pertama kali mengalun di udara desa, membawa serta kekuatan dan harapan yang baru. Ketika malam itu datang, suasana desa terasa sangat berbeda. Warga yang telah lama merasakan kesedihan kini mulai merasa sedikit lebih tenang. Mereka berkumpul di sekitar puncak bukit Embang Kuning, dengan hati yang penuh harapan, meskipun ketegangan masih terasa di udara. Gending pertama kali dimainkan, dan suara gamelan itu mengalun lembut, namun penuh dengan kekuatan yang sangat besar. Suaranya menggema ke seluruh penjuru desa, menyapu setiap sudut dengan keharmonisan yang begitu mendalam. Seolah-olah suara itu mampu mengusir semua kegelapan dan ketakutan yang menguasai hati mereka selama ini. Warga yang mendengarkannya merasa hati mereka menjadi lebih tenang, bahkan mereka yang sakit mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Wabah penyakit yang sebelumnya begitu ganas, mulai surut dengan sendirinya. Hal ini menjadi sebuah keajaiban yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Keesokan harinya, penyakit itu mulai hilang,
dan desa itu kembali pulih. Warga desa tidak hanya merasa lega, tetapi mereka juga merasa sangat bersyukur atas keselamatan yang mereka terima. Namun, sesuai dengan petunjuk Syekh Mahfudz, setelah upacara selesai, gamelan itu harus dikubur di puncak bukit untuk menjadi pelindung bagi desa mereka. Syekh Mahfudz menasehati mereka, selama kalian menjaga hubungan baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan Sang Pencipta, gamelan ini akan terus menjaga desa kalian dari segala bahaya. Itulah saat terakhir mereka melihat gamelan itu di dunia nyata. Gamelan yang telah mengubah nasib mereka, kini menjadi bagian dari tanah yang mereka cintai. Sejak malam itu, desa Embang Kuning tidak lagi dilanda wabah penyakit. Keajaiban yang terjadi segera tersebar ke seluruh penjuru desa dan bahkan keluar dari batas desa itu sendiri. Warga desa merasa ada sesuatu yang lebih besar dari kekuatan manusia yang melindungi mereka, dan mereka sangat yakin bahwa keberadaan gamelan yang telah dikubur di puncak bukit Embang Kuning itu menjadi pelindung tak kasat mata bagi mereka. Setiap malam Jumat Kliwon, suara gamelan itu kembali terdengar, mengalun dengan lembut di tengah keheningan malam. Warga desa, baik yang tua maupun muda, mulai terbiasa dengan suara tersebut. Setiap kali gending itu terdengar, mereka merasa seperti ada rasa kedamaian yang masuk ke dalam jiwa mereka. Itu menjadi semacam pengingat akan pertempuran dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para leluhur mereka. Meskipun gamelan itu sudah tak tampak di dunia nyata, mereka tahu bahwa suara gamelan itu adalah tanda bahwa desa mereka dilindungi dan keharmonisan antara manusia, alam, dan kekuatan gaib yang tak terlihat masih tetap terjaga. Namun, meskipun warga desa sudah menerima kenyataan bahwa suara itu tak akan pernah bisa ditemukan, rasa penasaran tetap ada. Beberapa orang yang baru datang ke desa, termasuk para pelancong atau orang luar, seringkali bertanya tentang fenomena ini. Mereka mendengar cerita tentang suara gamelan yang misterius dan ingin menyelidikinya lebih jauh. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang pernah berhasil menemukan sumber suara tersebut. Semakin mereka berusaha mendekati suara itu, semakin mereka merasa suara itu menjauh, seolah-olah gamelan tersebut bermain dengan mereka. Seiring berjalannya waktu, fenomena ini menjadi legenda yang tak hanya dikenal di dalam desa Embang Kuning, tetapi juga di luar desa, menjadi bagian dari cerita rakyat yang penuh dengan misteri dan mistisisme. Salah satu orang yang paling penasaran dengan suara gamelan ini adalah seorang pemuda bernama Rudi. Rudi baru saja pindah ke desa Embang Kuning untuk bekerja di sebuah perusahaan kecil yang membuka cabang di desa itu. Sebagai seorang pemuda yang tumbuh di kota besar, Rudi merasa tertarik dengan berbagai cerita mistis yang selalu diceritakan oleh para warga setempat. Ketika pertama kali mendengar tentang fenomena suara gamelan yang tak pernah bisa ditemukan sumbernya, Rudi merasa ini adalah sesuatu yang luar biasa dan pastinya akan menyenangkan untuk dijadikan bahan perbincangan. Namun, rasa penasaran yang semakin menggebu-gebu membuat Rudi memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia mulai bertanya kepada warga yang lebih tua di desa, tetapi mereka selalu memberi nasihat yang sama. Jangan terlalu penasaran, nak. Gending itu bukan untuk dicari, tetapi untuk dihormati. Rudi tidak puas dengan jawaban tersebut. Meskipun ia tahu bahwa ini adalah masalah yang sangat sensitif bagi warga desa, ia merasa bahwa suara gamelan yang misterius itu harus memiliki penjelasan. Apakah ada penjelasan logis untuk fenomena ini? Pikir Rudi dalam hati. Keinginan untuk mengungkapkan misteri ini semakin besar, dan akhirnya ia memutuskan untuk mencari jawabannya sendiri. Ia memilih malam Jumat Kliwon berikutnya untuk mencoba mendekati sumber suara gamelan itu. Rudi merasa bahwa kali ini, ia akan berhasil mengungkapkan rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad. Malam Jumat Kliwon tiba, dan Rudi mulai berangkat dari rumahnya setelah makan malam. Angin malam bertiup dengan lembut,
membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Desa Embang Kuning terlihat sangat sunyi, dengan hanya suara angin yang terdengar mengiringi langkah Rudi yang penuh rasa ingin tahu. Sepanjang perjalanan, suara gamelan mulai terdengar pelan, mengalun dari arah puncak Bukit Embang Kuning. Meskipun suara itu tidak terlalu keras, namun dengan setiap langkah yang ia ambil, suara gamelan itu semakin jelas. Rudi merasa terpesona, namun juga sedikit tertekan. Ada sesuatu yang aneh, seolah suara itu mencoba mempengaruhi pikirannya, menuntunnya menuju tempat yang tak bisa ia mengerti. Rudi berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya mulai berdebar. Semakin ia mendekati bukit, semakin ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Ketegangan mulai memuncak saat ia sampai di jalan setapak yang menuju puncak bukit. Di sana, suara gamelan semakin terdengar keras, mengiringi langkahnya seperti sebuah nyanyian yang penuh misteri. Namun, yang membuat Rudi bingung adalah kenyataan bahwa meskipun suara gamelan itu semakin jelas terdengar, ia merasa semakin jauh dari sumber suara tersebut. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan, ke tempat yang tak bisa dijangkau oleh mata manusia. Suara itu menjadi semakin mendalam, berputar-putar di udara sekitar Rudi, membuatnya merasa seperti terperangkap dalam permainan yang tak ada habisnya. Rudi mencoba untuk mencari sumbernya, namun semakin ia mendekati puncak bukit, semakin suara itu menjauh. Ketika Rudi akhirnya sampai di puncak bukit, ia terhenti sejenak. Suara gamelan itu sudah mengelilinginya, seolah datang dari segala arah. Gending yang sebelumnya terdengar lembut dan damai, kini terasa seperti sebuah tekanan yang datang dari dalam dirinya. Rudi merasa ada sesuatu yang tidak biasa, seperti ada sesuatu yang mengintai di kegelapan malam. Ia menoleh ke sekelilingnya, namun tak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap melintas di depan matanya. Rudi terkejut dan berbalik, namun tak ada apa-apa di sana. Suasana di sekelilingnya terasa semakin mencekam. Rudi merasakan perasaan takut yang semakin menguasai dirinya. Namun pada saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang lebih kuat yang menariknya untuk tetap berada di tempat itu. Suara gamelan itu seolah menggema lebih keras, dengan irama yang semakin tak terduga, seolah mengikuti irama detak jantungnya yang semakin cepat. Saat itu, Rudi merasakan ada kehadiran yang sangat kuat di dekatnya. Dan saat itulah, suara gamelan itu seolah berhenti sejenak, menggantikan kesunyian yang mendalam. Rudi menahan napasnya, dan seketika, ia mendengar suara lembut yang berbicara dari balik kegelapan. "Kamu tak akan menemukannya, anak muda." Suara itu berkata dengan nada yang begitu tenang, namun penuh dengan kekuatan yang menggetarkan jiwa. Rudi menoleh dengan cepat dan melihat seorang wanita tua berdiri di depannya. Matanya yang tajam memandang Rudi dengan penuh pengetahuan dan kedalaman. Wanita itu adalah seseorang yang sangat dikenal oleh warga desa, seorang penjaga tradisi yang dihormati oleh semua orang. Warga desa sering menceritakan tentang wanita ini, yang memiliki pengetahuan luas mengenai sejarah dan kekuatan gaib yang ada di sekitar desa. Rudi merasa tubuhnya kaku dan jantungnya berdebar keras, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Wanita tua itu menatapnya dengan tatapan yang penuh makna dan berkata, "Gamelan itu bukan untuk dicari, Nak. Itu adalah pelindung yang tak terlihat. Suaranya adalah doa dan pengorbanan dari para leluhur kita." Rudi merasa terdiam mendengar kata-kata itu. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia cari bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal manusia. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia biasa. Wanita itu melanjutkan dengan suara lembut namun tegas. Ratusan tahun yang lalu, desa ini dilanda bencana yang mengerikan, Pagebluk. Banyak orang mati,
dan yang lainnya jatuh sakit. Namun, dengan kekuatan yang diberikan oleh para leluhur, desa ini berhasil diselamatkan. Gamelan itu dibuat untuk mengusir penyakit, dan kini ia menjadi pelindung yang menjaga kita. Rudy merasa seperti disadarkan oleh kata-kata tersebut. Ia mulai memahami bahwa suara gamelan itu bukan hanya sekadar musik, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang lebih dalam dari yang ia kira. Setelah mendengar penjelasan dari wanita tua itu, Rudy merasa seperti terbangun dari sebuah mimpi yang panjang. Ada sesuatu yang mengalir di dalam dirinya, sebuah pemahaman yang tiba-tiba muncul begitu saja, meskipun masih ada rasa bingung yang menggerogoti pikirannya. Suara gamelan itu bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah bagian dari sebuah perjanjian, sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh para leluhur desa untuk melindungi tempat ini dari ancaman yang lebih besar. Sebelumnya, ia hanya menganggap suara gamelan itu sebagai fenomena mistis yang menakutkan, sesuatu yang mungkin bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun kini ia sadar bahwa itu lebih dari sekadar suara. Gamelan itu, menurut wanita tua itu, telah menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib, dan fungsinya jauh lebih dalam daripada yang bisa dipahami dengan logika biasa. Keinginan Rudy untuk mengetahui asal-usul suara gamelan itu semakin lama semakin berkurang, digantikan dengan rasa hormat yang mendalam terhadap tradisi yang telah lama ada di desa tersebut. Ia mulai merasakan bahwa hal-hal gaib dan mistis yang ada di sekitar desa ini bukanlah hal yang harus disingkirkan atau dijelaskan, melainkan hal yang harus diterima dan dihormati. Saat wanita tua itu berbicara, suara gamelan yang biasanya terdengar di kejauhan kini seolah mendekat, mengalun dengan lembut, membawa kedamaian namun juga kehadiran yang tak bisa dijangkau. Rudy merasa seperti ada yang mengawasinya, seperti ada kekuatan yang lebih besar yang sedang memperhatikan setiap langkah yang ia ambil. Perasaan ini semakin kuat saat wanita tua itu melanjutkan ceritanya, membawanya jauh ke dalam sejarah desa dan tradisinya yang kaya. Ini bukan hanya tentang melawan penyakit, nak. Ini tentang menjaga keseimbangan. Gamelan itu adalah simfoni kehidupan, sebuah alunan yang menjaga agar semua tetap harmonis. Dan seperti gamelan yang terus terdengar meski tak tampak, kita harus menjaga hubungan kita dengan alam dan yang gaib, ujarnya dengan suara yang penuh dengan kekuatan dan kedalaman. Rudy merasa tubuhnya semakin kaku, bukan karena ketakutan, tetapi karena perasaan yang datang begitu mendalam. Setiap kata yang diucapkan wanita tua itu terasa seperti suara yang menggema jauh di dalam hatinya. Ia merasa seperti telah masuk ke dalam sebuah dunia yang sangat berbeda, di mana segala sesuatu yang ia anggap biasa kini terlihat penuh dengan makna dan simbolisme yang tak terjangkau oleh pemikiran rasional. Jadi, gamelan itu adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar? Sebuah kekuatan yang melindungi desa ini? Tanya Rudy, mencoba untuk memahami lebih dalam. Wanita tua itu mengangguk perlahan, menatap Rudy dengan tatapan yang tajam, seolah menguji apakah pemuda itu benar-benar siap untuk menerima kebenaran yang lebih besar. Ya, nak, jawabnya. Gamelan itu adalah simbol dari keharmonisan yang dijaga oleh leluhur kita. Mereka tahu bahwa untuk menjaga kedamaian, mereka harus membuat pengorbanan yang besar. Saat mereka memainkan gamelan itu malam itu, mereka tidak hanya mengusir penyakit, tetapi mereka mengalirkan energi yang menjaga agar desa ini tetap terlindungi. Rudy mendengarkan dengan seksama, mencoba menangkap setiap kata yang diucapkan oleh wanita tua itu. Ia merasakan bahwa ada banyak hal yang belum ia ketahui, dan ia merasa bersyukur karena bisa berada di tempat ini, mendengarkan kisah yang begitu dalam dan penuh makna. Suara gamelan yang semakin mendekat itu seolah menjadi sebuah pengingat bahwa desa ini, meskipun jauh dari dunia luar, tetap dijaga oleh kekuatan yang tak tampak. Rudy merasakan kehadiran itu dengan sangat jelas, seolah seluruh tubuhnya terhubung dengan energi yang mengalir dari suara gamelan tersebut.
Perasaan itu semakin kuat, semakin menyeluruh, hingga ia merasa seperti menjadi bagian dari desa ini, bagian dari tradisi yang telah mengakar sejak lama. Rudy merasa bahwa meskipun ia datang dari tempat yang jauh, ia kini telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, yang lebih abadi. Wanita tua itu kemudian melanjutkan dengan menceritakan lebih banyak tentang sejarah desa, tentang bagaimana desa Embang Kuning telah melalui banyak ujian dan cobaan, dan bagaimana mereka selalu berhasil bertahan berkat harmoni yang dijaga oleh gamelan tersebut. Dulu, ketika wabah itu datang, kami hampir kehilangan segalanya, kata wanita itu dengan nada yang penuh kesedihan. Tapi, kami tahu bahwa selama gamelan itu dimainkan dengan niat yang tulus, dengan hati yang penuh harapan, maka tak ada yang bisa mengalahkan kami. Rudy bisa merasakan kedalaman kata-kata itu. Meskipun wanita tua itu berbicara dengan tenang, ada sesuatu yang sangat kuat di balik suaranya. Itu adalah kekuatan dari sebuah tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad, sebuah warisan yang tak hanya berfungsi sebagai pelindung desa, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan keberanian. Gamelan itu adalah saksi dari perjuangan kami, Nak, lanjut wanita itu. Dan setiap kali suara gamelan itu terdengar, itu adalah pengingat bagi kami untuk selalu menjaga keseimbangan, untuk selalu hidup dalam harmoni, baik dengan sesama maupun dengan alam. Itu adalah warisan yang harus kita jaga, karena tanpa harmoni, kita akan jatuh. Rudy merasa sebuah perasaan yang mendalam muncul di dalam dirinya. Ia merasa bahwa kini ia memahami lebih banyak tentang desa ini, tentang keberadaan gamelan yang begitu penting dalam kehidupan mereka, dan tentang bagaimana harmoni itu lebih dari sekadar kata-kata kosong. Itu adalah kekuatan yang mengikat mereka semua, dari yang tua hingga yang muda, dari yang hidup hingga yang telah meninggal. Tanpa gamelan itu, tanpa harmoni itu, desa ini tidak akan mampu bertahan. Semua yang terjadi di desa ini memiliki makna yang lebih besar, dan Rudy kini merasa terhubung dengan semua itu. Wanita tua itu kemudian melangkah lebih dekat kepada Rudy, dan dengan lembut ia meletakkan tangan di bahunya. Kamu datang ke sini untuk mencari jawaban, Nak, katanya dengan suara yang penuh kehangatan. Tapi jawaban itu tidak bisa ditemukan begitu saja. Itu ada di dalam diri setiap orang yang ada di desa ini. Itu ada di dalam hati kita. Rudy merasa seolah seluruh tubuhnya tergetar oleh kata-kata tersebut. Ada kekuatan yang begitu besar dalam ucapan wanita itu, dan ia tahu bahwa ia kini telah mencapai titik yang sangat penting dalam perjalanan hidupnya. Suara gamelan itu, yang terus terdengar di sekelilingnya, semakin terasa menggetarkan jiwanya. Ia merasa bahwa suara itu bukan hanya melodi, tetapi juga sebuah doa, sebuah energi yang menghubungkan semua orang yang ada di desa ini, yang menjaga mereka dari segala bahaya. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Rudy, suaranya sedikit gemetar. Wanita tua itu tersenyum, lalu berkata, kamu sudah melakukan yang terbaik dengan mendengarkan dan memahami cerita kami. Sekarang, tugasmu adalah untuk menjaga tradisi ini, untuk menjaga harmoni yang telah kami pelihara selama berabad-abad. Gamelan itu akan terus terdengar, tetapi hanya mereka yang siap untuk mendengarnya dengan hati yang terbuka yang akan merasakannya. Rudy merasa seperti sebuah beban yang sangat besar terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa ia telah menemukan tempatnya di desa ini, bahwa ia kini menjadi bagian dari tradisi yang begitu kaya dan penuh makna. Saat ia menatap wanita tua itu, ia merasa bahwa ia telah menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Suara gamelan yang terus terdengar mengalun di telinganya, kini terasa seperti sebuah panggilan untuk terus menjaga dan merawat apa yang telah diwariskan kepada mereka oleh para leluhur. Rudy kemudian kembali turun dari bukit, dengan hati yang penuh dengan rasa hormat dan pemahaman yang lebih dalam tentang desa ini.
Ia merasakan kedamaian yang luar biasa dalam dirinya, dan meskipun ia tahu bahwa ada banyak hal yang belum ia ketahui, ia merasa bahwa ia kini telah terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Setibanya di desa, ia menceritakan semua yang telah ia dengar dan rasakan kepada warga desa. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah memahami bahwa Rudy kini telah menjadi bagian dari mereka. Suara gamelan yang terdengar setiap malam Jumat Kliwon tidak lagi terdengar asing bagi Rudy. Ia tahu bahwa itu adalah pelindung desa, sebuah kekuatan yang menjaga mereka dari segala bahaya. Dan setiap kali ia mendengar suara gamelan itu, ia merasa bahwa harmoni yang telah dijaga oleh leluhur mereka masih hidup, dan bahwa ia kini memiliki tanggung jawab untuk menjaga tradisi itu agar tetap hidup. Setiap malam Jumat Kliwon, Rudy akan duduk bersama warga desa, mendengarkan alunan gamelan yang magis itu, dan merasa terhubung dengan sejarah dan tradisi yang telah mengalir dalam darah mereka selama berabad-abad. Gending itu, meskipun tak tampak di dunia nyata, tetap ada, menjaga desa Embang Kuning dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Malam demi malam, Rudy mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ketika ia pertama kali mendengar tentang legenda gending gamelan yang misterius, ia merasa skeptis, bahkan berpikir bahwa itu mungkin hanya cerita rakyat yang berlebihan. Namun, setelah mengalami sendiri bagaimana suara gamelan itu terasa begitu dekat namun tak pernah terlihat, dan setelah mendengarkan cerita dari wanita tua yang penuh kebijaksanaan, Rudy mulai mengerti bahwa ada lebih banyak hal yang terjadi di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan rasionalitas semata. Ia menyadari bahwa suara gamelan itu bukan sekadar musik atau alat penyelamat fisik, tetapi simbol dari hubungan antara manusia dan alam, antara dunia nyata dan dunia gaib. Setiap kali suara gamelan itu terdengar, Rudy merasa seperti ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, suatu energi yang menghubungkan dirinya dengan para leluhur yang telah lama meninggalkan dunia ini. Ia merasa seolah-olah suara gamelan itu berbicara kepadanya, mengingatkan untuk menjaga keseimbangan dalam hidup, untuk selalu hidup dalam keharmonisan dengan alam dan sesama. Gamelan itu menjadi lebih dari sekadar benda yang diciptakan oleh manusia. Itu menjadi representasi dari keharmonisan alam semesta, dari hubungan yang tidak terlihat yang mempengaruhi segala hal yang ada di sekitar mereka. Sejak malam itu, Rudy lebih banyak merenung dan menyadari bahwa hidupnya kini telah berubah. Dulu, ia datang ke desa ini untuk mencari ketenangan, namun kini ia merasa bahwa desa ini telah memberinya lebih dari itu. Ia merasa terhubung dengan sejarah, dengan tradisi, dan dengan kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. Seiring berjalannya waktu, Rudy semakin sering berbicara dengan para warga desa yang lebih tua, menggali lebih dalam tentang sejarah dan budaya mereka. Ia belajar banyak tentang bagaimana desa ini telah bertahan melalui berbagai ujian, dari bencana alam hingga ancaman yang datang dari luar. Para penduduk desa percaya bahwa keseimbangan alam dan hubungan yang harmonis dengan kekuatan gaib adalah kunci untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka tidak hanya menjaga desa ini dengan bekerja bersama, tetapi mereka juga menjaga tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka, termasuk pembuatan gamelan dan upacara yang dilakukan setiap malam Jumat Kliwon. Gamelan itu adalah pelindung kita, kata Pak Lurah suatu malam ketika Rudy mengajaknya berbicara di teras rumah. Bukan hanya dalam arti fisik, tetapi dalam arti spiritual. Gamelan itu menjaga agar tidak ada kekuatan gelap yang bisa masuk ke dalam desa kita. Setiap kali gending itu dimainkan, kami merasa aman. Kami merasa ada kekuatan yang lebih besar yang mengawasi kami. Rudy mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami perasaan Pak Lurah yang sangat menghormati tradisi ini. Ia mulai melihat bahwa suara gamelan itu tidak hanya melindungi desa secara fisik, tetapi juga menjaga keseimbangan spiritual mereka. Seperti halnya kehidupan yang harus dipelihara dengan penuh kehati-hatian dan saling menghormati,
Begitu juga dengan hubungan mereka dengan alam dan makhluk gaib. Mereka semua saling bergantung satu sama lain, dan gamelan itu adalah simbol dari hubungan ini. Semakin Rudy mendalami tradisi ini, semakin ia merasa terikat dengan desa ini, seolah desa ini bukan hanya tempat tinggalnya, tetapi juga bagian dari jiwanya. Kehidupan desa Embang Kuning kini tidak lagi terasa asing baginya, dan setiap malam Jumat Kliwon, saat suara gamelan itu terdengar, ia merasakan perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah kedamaian yang mendalam dan rasa hormat yang begitu besar terhadap warisan dan tradisi ini. Satu malam, saat Rudy berjalan menuju Bukit Embang Kuning lagi, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda di udara malam itu. Suara gamelan yang biasa terdengar lembut kini terasa lebih keras dan lebih jelas, seolah-olah sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ketika ia sampai di puncak bukit, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah cahaya yang samar-samar terlihat di kejauhan, di tengah hutan yang lebat di sekitar bukit. Suara gamelan itu semakin keras, mengalun lebih merdu dan penuh dengan energi yang luar biasa. Rudy terdiam, merasakan sesuatu yang sangat kuat sedang terjadi. Ia merasa bahwa suara gamelan itu bukan hanya sekadar lagu, tetapi sebuah panggilan, sebuah pesan dari dunia gaib. Rudy berdiri terpaku di sana, tidak tahu harus berbuat apa, namun ia merasakan perasaan yang sangat kuat dan mistis. Tiba-tiba, dari dalam hutan, muncul seorang lelaki tua yang membawa tongkat kayu panjang. Ia berjalan perlahan menuju Rudy dan berhenti beberapa langkah di depannya. Lelaki tua itu mengenakan pakaian yang sangat sederhana, tetapi wajahnya penuh dengan kebijaksanaan. Rudy merasa bahwa ia mengenal lelaki itu, meskipun belum pernah bertemu sebelumnya. Dengan suara yang tenang dan dalam, lelaki itu berkata, "Hei, suara gamelan yang kau dengar, nak, adalah suara alam yang sedang berbicara. Gamelan itu bukan hanya alat musik, melainkan jembatan antara dunia kita dengan dunia yang lebih besar, dunia yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan dengan hati." Rudy merasa sangat terkejut mendengar kata-kata lelaki tua itu. "Apa maksudnya, Pak?" tanya Rudy dengan ragu. Lelaki itu tersenyum, dan dengan lembut ia menjelaskan lebih lanjut. Setiap kali gending gamelan dimainkan, itu adalah cara alam berkomunikasi dengan kita. Gamelan itu adalah alat yang menjaga keseimbangan, yang memastikan bahwa kekuatan alam tetap dalam harmoni. Tapi hanya mereka yang benar-benar mendengarkan dengan hati yang terbuka yang bisa merasakannya. Rudy berdiri terdiam, mencerna kata-kata lelaki tua itu dengan penuh kebingungan dan keheranan. Ia merasa bahwa ia telah membuka sebuah pintu menuju dunia yang lebih besar dan lebih dalam dari apa yang bisa ia bayangkan. Ia menyadari bahwa suara gamelan yang terdengar setiap malam bukan hanya sekadar musik, tetapi sebuah pesan, sebuah komunikasi antara alam dan manusia, antara dunia yang tampak dan yang tak tampak. Lelaki tua itu melanjutkan dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, tidak ada yang bisa menghentikan alunan gamelan ini. Nah, karena ia bukan hanya berasal dari tangan manusia, tetapi dari keharmonisan alam. Gamelan itu, meskipun tak terlihat oleh mata manusia, terus menjaga desa ini dari segala bahaya, karena ia adalah simbol dari keseimbangan yang telah dipertahankan selama berabad-abad. Rudy merasakan kekuatan yang luar biasa dalam kata-kata itu. Ia merasa seperti bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau akal sehat. Suara gamelan itu kini terasa sangat dekat dengan hatinya, seperti ada ikatan yang menghubungkannya dengan desa ini dan dengan kekuatan yang lebih besar yang melindungi mereka. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Rudy dengan serius. Lelaki itu hanya tersenyum dan berkata, "Yang perlu kau lakukan adalah menjaga harmoni itu. Terus dengarkan, terus jaga keseimbangan, dan wariskan cerita ini kepada generasi mendatang."
gamelan ini akan terus ada selama ada yang mendengarkannya. Dengan kata-kata terakhir itu, lelaki tua itu menghilang begitu saja ke dalam hutan, meninggalkan Rudy dengan perasaan yang sangat mendalam dan penuh pertanyaan. Keesokan harinya, Rudy kembali ke desa dengan pikiran yang penuh dengan pemahaman baru. Ia tahu bahwa suara gamelan yang terdengar setiap malam Jumat Kliwon bukan hanya sekadar fenomena yang misterius, tetapi merupakan bagian dari keseimbangan yang lebih besar yang harus dihormati dan dijaga. Ia menceritakan pengalamannya kepada warga desa, dan mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa Rudy kini telah sepenuhnya memahami peran dan makna dari tradisi mereka. Sejak saat itu, Rudy merasa lebih terhubung dengan desa ini dan dengan sejarah yang telah mengalir dalam darah setiap warganya. Ia tahu bahwa suara gamelan itu akan terus terdengar, mengalun lembut setiap malam, sebagai tanda bahwa harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan yang lebih besar akan tetap terjaga. Setiap malam Jumat Kliwon, saat suara gamelan itu mengisi udara desa, Rudy duduk bersama warga desa, mendengarkan dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa meskipun gamelan itu tak terlihat, suara itu adalah pelindung yang menjaga desa dari segala bahaya, sebuah simbol dari kedamaian yang harus terus dijaga, dan sebuah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis antara manusia dan alam adalah kunci untuk bertahan hidup. Gamelan itu, meskipun tak pernah ditemukan, akan selalu ada di hati mereka, menjaga desa Embang Kuning dengan cara yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kisah gending gamelan di desa Embang Kuning mengajarkan kita bahwa keharmonisan antara manusia, alam, dan dunia gaib adalah kunci untuk menjaga kedamaian. Suara gamelan yang terdengar setiap malam Jumat Kliwon bukan hanya sebuah legenda, tetapi simbol dari pengorbanan dan tradisi yang terus menjaga desa ini. Melalui cerita ini, kita belajar untuk mendengarkan dengan hati, menghargai warisan, dan menjaga keseimbangan dalam hidup. Jangan lupa kembali lagi untuk menonton cerita-cerita menarik lainnya di channel ini. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seram berikutnya.